Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang ada di rumah, mari kita istiqomahkan untuk melanjutkan membaca dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran agar kita tercatat sebagai orang yang percaya kepada Al-Quran, senantiasa mempelajari dan berusaha untuk mengamalkan. Sebuah tantangan bagi kita dalam kondisi semacam ini adalah bagaimana di tempat tinggal kita, di rumah atau di kos atau di kontrakan atau dimanapun, ketika kita uzur untuk datang ke masjid seperti sekarang ini, maka bagaimana tempat tinggal kita kondusif untuk membaca Al-Quran, kondusif untuk sholat sunnah, kondusif untuk berzikir. Dan ini tantangan kita. Jadi disinilah perjuangan kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah di tengah problem yang kita hadapi. Mari yang sedang berada di rumah masing-masing, siapkan tempat, waktu, dan mushafnya. Kita akan memulai dengan tilawah bersama surat Ghafir atau surat 40, surat urutan 40, surat Ghafir dimulai dari ayat 1. Liridha'illahi ta'ala wa lisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Kadzabat qablahum qaumu Nuhin wal ahzabu min ba'dihim. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم Sadaqallahul azim. Kita masih melanjutkan surat Al-Mu'minun. Kita akan mempelajari surat Al-Mu'minun dimulai dari ayat 65. Kita baca ayat 65 sampai dengan ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La taj'arul yawma innakum minna la tunsarun. Qad kanat ayati tutla 'alaikum fakuntum 'ala a'qabikum tankisun mustakbirina bihi samiran tahjurun afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 65. La taj'arul yauma innakum minna la tunsarun. La taj'aru, janganlah kalian semua menjerit-jerit al-yauma pada hari ini. Ai la taltajithul yauma ilaina. Janganlah kalian menjerit untuk minta tolong, mengeluh dengan jeritan pada hari ini, yaitu hari kiamat, ilaina, kepada kami, kepada Allah dan kepada para malaikat yang ada pada hari itu. Innakum, sesungguhnya kalian, minna, dari kami, la tunsorun, tidak akan ditolong. Aili annahu la yalhaqukum min jihatina nusratun tunjikum mimma nazala bikum. Li'annahu, karena kalian, layal hakukum min jihatina, kalian tidak pernah bertemu dengan arah kami. Nusratun, pertolongan, tunjikum, yang bisa menyelamatkan kalian, mimma nazala bikum, dengan apa yang sedang terjadi pada kalian sekarang. Ayat ini meneruskan ayat kemarin bahwa orang-orang yang dulu menentang Nabi Muhammad, orang-orang menentang Al-Quran, orang yang tidak mau beriman, mengejek, mengolok, dan orang-orang yang selalu merendahkan wahyu Allah, jangankan mengikuti, mereka menempatkan Al-Quran sebagai bahan ejekan, menempatkan Nabi Muhammad sebagai manusia yang diperolok-olokkan. Padahal Allah menurunkan Nabi, menurunkan Al-Quran itu untuk menyelamatkan mereka.
tapi karena mereka difasilitasi oleh Allah dengan harta. Sehingga Allah menyebutkan kata mutrafihim. Jadi siapa yang disebutkan pada ayat ini adalah gambaran tentang orang-orang kuat, para tokoh, para pimpinan atau para penguasa yang memiliki banyak harta dan memiliki anak buah. Toh pada akhirnya mereka harus berpisah dengan anak buahnya, mereka harus berpisah dengan hartanya, mereka harus berpisah dengan kekuasaannya. Pada saat mereka terpisah itu semua, maka mereka nanti akan berhadapan dengan Allah, mempertanggungjawabkan apa yang selama ini mereka lakukan. Semua orang nanti mati, dan setiap orang yang mati nanti pasti akan berhadapan dengan Allah. Ketika mereka merasakan betapa beratnya penderitaan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat dan hari yang pasti terjadi, pada saat itu mereka menjerit. Pada hari itu mereka menjeritnya kepada siapa? Pada hari itu mereka menjeritnya kepada Allah, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Dan mereka tahu tidak mungkin ada yang bisa nolong selain Allah. Dulu ketika mereka di dunia, mereka itu merasa punya banyak andalan. Kekuasaannya adalah andalan. Mereka mengatakan apapun problem yang saya hadapi selesai karena saya berkuasa. Mereka punya prinsip masalah apapun akan selesai karena saya punya uang. Mereka kalau punya penderitaan, mereka butuh pertolongan, anak buah banyak yang bisa menolong. Tapi kan sesungguhnya dulu ketika masih di dunia, mereka mendapatkan itu semua bukan karena diri mereka, bukan karena kekuatan mereka kan. Itu kan karena Allah memberi. Karena Allah memberi kesempatan, memberi pertolongan dengan datangnya harta, dengan datangnya anak buah, dengan karunia berupa pangkat, berupa kekuasaan. Dan refleks manusia itu kalau mengalami problem pasti dia berusaha minta tolong. Karena pada akhirnya orang itu menyadari bahwa dirinya itu lemah. Dia itu tidak punya kekuatan. Tidak ada orang sempurna bisa ngatasi masalahnya sendiri, itu tidak ada. Orang yang pintar ilmu agama tidak tahu ilmu pertanian. Orang yang pintar ilmu pertanian tidak tahu ilmu pertukangan. Orang yang tahu ilmu pertukangan tidak tahu ilmu kelautan, dan seterusnya. Sehingga tidak ada orang itu tidak membutuhkan pihak lain, itu tidak ada. Di dunia, Allah membagi karunia itu kepada seluruh hambanya. Ada yang diberi kekuasaan, ada yang diberi harta, ada yang diberi kekuatan fisik. Banyak, semuanya kebagian nih, semuanya kebagian. Ketika mereka menyadari bahwa itu semua dari Allah, maka mereka akan menggunakan semua fasilitas itu bukan untuk menyombongkan diri. Dan mereka yakin bahwa ini dari Allah. Maka ketika Allah mensyariatkan, Allah mengatur, Allah membuat aturan-aturan, mereka akan patuh, akan nurut kepada aturan. Dan orang sombong itu siapa? Orang sombong itu adalah orang yang menyepelekan kekuatan orang lain, menyepelekan kekuatan lain, dan menganggap dirinya itu hebat. Ketika dia merasa bahwa dirinya itu hebat, dia tidak butuh kepada apapun. Kalau di dalam surat Al-Alaq itu, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna. Ingatlah bahwa manusia itu layatgha, dia akan suka melampaui batas. Ya pada umumnya orang itu akan suka melampaui batas ar-ra'ahus taghna. Ketika dia melihat dirinya itu merasa mampu. Jadi ketika orang itu diberi kemampuan cenderung semena-mena. Lah ini yang diperlakukan dengan semena-mena bukan makhluk. Allah diperlakukan semena-mena. Allah disepelekan. Nabi Allah disepelekan. Ayat-ayat Allah disepelekan. Sungguh ini satu kezaliman, satu penempatan yang sangat tidak tepat, kesalahan besar. Jadi orang musyrik itu kesalahan terbesar manusia. Kesalahan terbesar manusia itu mensekutukan Allah, menganggap ada kekuatan yang bisa berdiri sendiri yang tidak datang dari Allah. Sehingga ketika ada orang punya problem lalu mengandalkan akalnya, seakan-akan dia yakin bahwa akalnya itu bisa menyelesaikan masalah. Dia lupa bahwa akal itu juga yang menciptakan Allah.
Ketika orang itu merasa ilmunya tinggi, merasa pendidikannya tinggi, merasa punya segala-galanya, maka dia menganggap bahwa itu semua cukup untuk mengantar hidupnya menjadi orang yang sejahtera, hidupnya menjadi orang yang berkecukupan. Sehingga dia berlaku semena-mena, semena-mena pada orang lain, semena-mena. Ya kalau semena-mena pada orang lain masih bisa, ya katakanlah masih bisa dimaklumi walaupun itu berdosa besar. Tapi kalau yang diperlakukan semena-mena itu Allah, apa ya pantas? Apa ya pantas? Sehingga ayat ini menggambarkan seperti itulah mereka dulu ketika hidup di dunia. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri karena karunia Allah. Diberi karunia bukan dimanfaatkan, bukan disyukuri, bukan dijadikan alat untuk mengingat Allah, tetapi malah digunakan untuk melupakan Allah dan menyombongkan diri. Dan menolak nabinya, menolak Qur'annya, menolak ajaran-ajaran Allah, menolak perintahnya, melanggar larangan-larangannya. Mereka merasa tidak akan ada masalah, karena semua masalah pasti akan selesai karena karunia Allah yang ada pada dirinya. Tapi dia lupa kalau itu karunia Allah, dikira miliknya, dikira itu kelebihannya. Sehingga kalau dulu di dunia dia punya masalah, dia nggak usah menjerit, tinggal minta aja semuanya jalan. Kalau dia sakit, dia punya dokter pribadi, selesai. Kalau dia nggak punya uang, dia rekanannya banyak, tinggal minta uang, tinggal pinjam uang kepada si A, si B, si C, dan seterusnya. Dia punya banyak rekanan. Kalau dia merasa ketakutan, nyari teman banyak yang bisa nemani. Apalagi dengan posisi dia yang memiliki karunia itu. Tetapi nanti di akhirat, semuanya itu tidak ada. Hartanya nggak ada. Pangkatnya tidak ada. Ya kita lihat orang yang sekarang punya harta, itu seakan-akan harta itu akan selamanya ada pada dirinya. Padahal Allah menunjukkan kepada kita banyak contoh, begitu banyaknya orang hari ini punya harta, sebulan kemudian tidak punya apa-apa, ada. Hari ini orang punya pangkat, seminggu kemudian pangkatnya sudah nggak ada. Itu juga ada. Hari ini anak buahnya banyak, hari ini followernya banyak, pecintanya banyak. Itu hanya beda hari, beda waktu, semuanya bisa berubah. Apalagi nanti di akhirat. Apalagi nanti di akhirat. Yang jelas, kalau di akhirat, seperti yang kita yakini dalam bacaan surat Al-Fatihah, itu adalah Maliki Yaumiddin. Hanya dia yang berkuasa, hanya dia yang merajai, hanya dia yang memiliki. Semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi yang dia damba-dambakan. Maka bagaimana orang itu bisa minta tolong kepada apapun yang sesungguhnya tidak bisa diandalkan. Minta tolong kok sama orang, minta tolong kok sama pangkat, minta tolong kok sama. Lalu dia nanti di akhirat dia akan menjerit. Dan siapa yang dijeritkan? Allah. Karena dia tahu pada hari itu memang tidak ada alternatif lain. Ternyata tidak ada Tuhan lain. Tidak ada penguasa lain. Tidak ada kekuatan lain. Hanya Allah. Atau malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengatur semuanya itu. Dan dia menjerit. Minta tolong kepada Allah. Maka malaikat menjawab, La taj'arul yauma innakum minna la tunsarun. Kalian yang dulu sombong, sekarang jangan berteriak. Itu kalimat bukan menjawab untuk memberikan pertolongan atau memberikan respon terhadap jeritan mereka, bukan. Itu adalah bentuk siksaan yang nanti akan dialami oleh mutrafihim, oleh para pimpinan-pimpinan yang dulu menyombongkan diri, orang-orang kafir yang dulu menolak dan menfitnah Rasulullah, mengejek Al-Quran dan menolak ajaran Allah. Mereka dikatakan la taj'arul yauma, hari ini janganlah kalian menjerit. Logikanya apa pantas ya? Orang tidak kenal dulu menghina, sekarang minta tolong. Ketika yakin bahwa kalau sudah di akhirat semuanya yakin. Jadi la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im.
Jadi mereka akan menyaksikan langsung kok dengan mata kepala. Maka mereka pasti udah yakin nanti semua orang itu yakin Tuhan itu Allah, yakin neraka itu ada. Sekarang kan keyakinan itu ada dalam keimanan. Kita tidak bisa membuktikan dengan real. Sekarang bukti yang bisa kita cari adalah bayinah, artinya bukti-bukti logika, bukti-bukti ada dari ayat, dari kita mentadaburi ayat, kita menemukan bukti-bukti itu. Orang makin paham dengan ayat-ayat Allah, dia akan melihat akhirat itu makin nyata. Jadi lebih nyata dari apa yang dia lihat dengan mata kepalanya. Dan hari itu orang kafir pun juga melihat. Dan hari itu orang kafir pun juga akhirnya mengakui itu. Tetapi pada saat semuanya sudah terlambat. Jadi kalau orang kecelakaan di pinggir jalan, atau orang mengalami kesusahan, umumnya orang itu akan minta tolong kepada orang yang dikenal, orang yang dipercaya. Kalau tidak kenal, ya dia bisa minta tolong, tapi sulitlah mendapatkan pertolongan orang tidak kenal. Jadi kalau saya ada masalah, siapa yang akan saya mintai tolong? Ya orang yang saya kenal. Dan itu pantas itu. Itu pantas. Dulu mereka membenci Allah, dulu mereka tidak mengikuti Allah. Ya, mereka ngaku. Mereka punya pengakuan bahwa Allah itu ada. Tetapi ketika Allah mengutus Rasul, mereka tolak. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan ajaran, mereka tolak. Ketika Allah menganjurkan atau Allah melarang, mereka tolak. Lalu di mana kenalnya mereka dengan Allah? Jadi kalau orang tidak kenal sama sekali, misalnya saya nggak kenal sama sekali dengan seseorang, lalu orang itu datang kepada saya, pinjam uang umpamanya. Gimana saya bisa minjem? Ya orang kenal aja juga. Enggak, ya logikanya begitu. Jadi innakum minna la tunsarun. Sesungguhnya kalian pada hari ini tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Mengapa? La yalhaqukum min jihatina nusratun tunjikum mimma nazala bikum. Tidak ada alasan yang bisa mempertemukan sehingga kalian itu punya akses pertolongan. Jadi kenal aja enggak. Jadi kalau orang-orang beriman itu kan ma'rifatullah, punya ma'rifatullah, punya ma'rifat, kenal dengan Allah itu, kenal. Allah itu penyayang, itu kenal banget dia. Jadi kalau pengen disayang itu ya pengen disayangnya oleh Allah, bukan oleh makhluk. Yang dia lakukan itu berusaha mengenal, menyebut-nyebut namanya, dipanggil ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian Asmaul Husna itu dipahami betul. Sifat-sifat Allah yang baik-baik, nama-nama Allah yang baik-baik itu dia pahami. Dan diletakkan pada posisi di atas kebaikan yang lain. Ada orang baik, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan baiknya Allah. Ada orang suka ngasih, dermawan, suka nolong. Itu ya memang kita akui dia baik, tetapi nisbi. Bukan satu kemutlakan. Tapi dibanding Allah ya nggak ada apa-apanya orangnya. Sehingga orang yang berpikir atau orang yang tidak kenal Allah itu akhirnya menganggap ada selain Allah yang baik. Ada selain Allah yang bisa berbuat baik, bisa nolong. Oh dia bisa nolong karena dia kaya, dia orangnya baik. Tapi apakah dia bisa mengalahkan baiknya Allah? Sehingga kalau orang itu beriman, dia punya problem yang dia dekati Allah. Karena kalau Allah sudah menghendaki, selain Allah itu kan makhluknya, terserah Allah. Akhirnya orang itu ditolong oleh makhluk-makhluknya Allah yang lain. Tapi kunci pertama adalah dia mendekati Allah. Nah orang kafir ini tidak. Orang kafir ini tidak mau mengakui Allah. Dia yang dikejar sehari-hari mencari makhluk, mencari kekayaan. Kalau kemarin digambarkan sampai budak-budak dijual untuk dibisniskan dalam bisnis zina, lalu mereka membenci Al-Quran. Ini kan memang orientasi hidup mereka selama ini yang mereka andalkan ya harta. Yang mereka andalkan adalah kekuasaan, yang mereka andalkan adalah pangkat.
Dan mereka memang sudah menuhankan itu. Yang paling berkuasa adalah harta. Jadi kalau kita meyakini innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, apapun bisa dilakukan oleh Allah. Tapi orang kafir enggak, apapun bisa dilakukan oleh uang. Itu berarti kan uangnya memang. Jadi bukan innallaha ala kulli syai'in qadir, tapi innal fulusa ala kulli syai'in qadir jadinya. Sesungguhnya uang itu mampu untuk berkuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya pangkat itu berkuasa atas segala sesuatu. Menghadapi problem kesehatan pakai uang, menghadapi rekanan, backing yang selama ini dia andalkan, dia tidak akan datang. Lalu yang ada hari itu hanya Allah yang selama ini dia nggak kenal, yang selama ini dia tolak. Maka tidak ada satupun alasan orang itu punya akses pertolongan. Jadi tidak ada aksesnya untuk dapat pertolongan, itu udah tidak ada aksesnya. La yalhaqukum min jihatina nusrah. Jadi tidak ada yang bisa menyampaikan kepada kalian untuk dapat akses pertolongan dari Allah dan dari malaikat-malaikatnya Allah. Jadi ini ya pelajaran untuk kita. Setiap ayat yang Allah firmankan menjelaskan tentang nasibnya orang-orang kafir di ujungnya atau di akhirat nanti. Ini kan sebenarnya bukan untuk kita mencaci maki orang kafir, bukan. Tapi ini pelajaran untuk kita, jangan sampai kita punya perilaku seperti mereka. Sekarang tidak mau manggil Allah, sekarang tidak mau mendekat kepada Allah, sekarang tidak mau mengejar makrifat kepada Allah. Itu sekarang yang dipahami itu gimana sistemnya bisa kaya dan seterusnya. Gimana bisa cepat berkuasa, gimana cepat bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Yang dikejar hanya itu aja. Jadi setiap hari yang dikonsentrasikan bukan mengenal Allah, tapi lebih banyak dihabiskan untuk mengenal makhluk-makhluknya Allah. Dan ini cara berpikir yang kebalik. Jadi cara berpikir kebalik. Ya seharusnya kita ikutilah aturan Allah. Nanti Allah mengatur semua kok, bagaimana kita harus kerja, bagaimana kita harus menjalankan amanah. Jadi kalau pangkat itu amanah, maka ngikuti aturan Allah. Kalau uang itu amanah, kita juga ngikuti aturan Allah. Jadi kalau orang kafir itu menjerit minta tolong, mereka tidak akan pernah dapat pertolongan. Kenapa? Kata Imam Nawawi, karena mereka memang tidak punya akses untuk bisa ditolong. Orang tidak kenal kok minta tolong, apa ya pantas? Kemarin memusuhi kok sekarang minta tolong. Apa ya layak? Memang tidak pantas, mereka tidak pantas dapat pertolongan. Bukti ketidakpantasannya Allah berfirman di ayat berikutnya, qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala a'qabikum tankisun. Qad kanat, sungguh telah ada, ayati, beberapa ayatku, tutla, telah dibacakan, tutla, yang sedang dibacakan alaikum, di hadapan kalian, fakuntum, maka tanggapan kalian, maka kondisi kalian, ala aqabikum, di atas punggung-punggung kalian, tangkisuna, berbalik. Jadi ciri-ciri orang itu pengen kenal Allah, kalau ada orang bicara tentang Allah, dia perhatikan betul. Jadi kalau orang itu sedang punya perhatian kepada cewek, itu kalau ada orang ngomongkan tentang cewek itu sedang diomongkan, itu pasti orang itu akan perhatikan betul itu di mana rumahnya, apa hobinya, apa saja yang dia lakukan. Itu menjadi konsentrasinya, menjadi perhatiannya. Ketika Al-Quran itu menyebutkan, jadi mendefinisikan atau memberikan uraian tentang, jadi uraian tentang Allah itu ada di Al-Quran semua. Dia maha kuasa, dia menyelamatkan, dia menyayangi, dia menghidupkan, dia mematikan. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Kalau dia konsentrasinya pengen kenal Allah, konsentrasinya pengen makrifat kepada Allah, kenal Allah, itu yang dia lakukan yang pertama adalah kalau ada akses untuk menuju ke Allah, itu yang diperhatikan. Itu karena dia hanya berharap dari Allah.
Sehingga ciri-ciri orang itu nanti layak mendapatkan pertolongan karena dia kenal Allah, itu salah satu ciri-cirinya adalah orang itu memperhatikan ayat-ayat Allah. Yang ayat Allah itu secara umum ada dua, yaitu ayat-ayat qauliyah atau ayat yang Allah firmankan, yang Allah turunkan berupa wahyu, berupa Taurat, Injil. Kalau pada zaman kita sekarang yang dipakai adalah Al-Quran. Kemudian ada ayat-ayat yang jadi uraian Allah, karena Allah membekali kita dengan analisa, membekali kita dengan akal, maka Allah juga turunkan ciri-ciri mengenali Allah melalui ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ciptaan. Jadi orang kalau berpikir, kok hari ini kita bisa makan ya, dan kita nggak harus capek untuk bisa makan itu. Padahal beras itu kita nggak tahu dari mana itu asalnya beras. Yang nanam juga siapa, kita nggak nanam. Kita juga nggak nyari di mana asal mulanya beras. Tiba-tiba dia sudah datang ke tempat kita dengan cara yang sangat mudah. Seakan-akan beras itu mendatangi kita. Seakan-akan lauk itu mendatangi kita, air itu mendatangi kita. Ya dengan cara Allah. Lalu dia akan berpikir tuh, ini ayat-ayat Allah. Maka kita mengatakan ini tanda-tanda kekuasaan Allah, memberi rezeki kepada makhluknya, memberi kebutuhan hidup kepada makhluknya. Seharusnya dia berpikir, lalu dia mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Engkau hadirkan makanan di rumahku. Minyak itu asalnya dari mana? Air itu asalnya dari mana? Kalau kita mau minum itu harus gali sumur dulu, itu betapa capeknya. Kita mau makan sepiring harus nanam padi dulu, betapa capeknya. Tapi betapa mudahnya itu semuanya datang kepada kita. Itu kalau orang itu tersentuh hatinya untuk membaca ayat-ayat itu ayat itu ayat. Kita perhatikan misalnya tangan kita, ini tangan ini kok bisa dibengkok-bengkokkan ya. Ini gimana sistemnya itu? Ketika dibengkokkan kok nggak ada urat yang ketarik, semuanya bisa ngikuti. Begitu diluruskan itu ya lurus, begitu dibengkokkan ya bengkok. Itu kalau nata uratnya itu ndak pas, mesti dibengkokkan atau diluruskan itu menjadi sulit. Tapi kita merasakan itu begitu mudah, itu ada ayat Allah. Maka kita kalau mengenal Allah tidak mungkin nggak berzikir. Kita lihat badan kita aja udah subhanallah setiap hari. Maha suci Engkau ya Allah, maha sempurna Engkau ya Allah. Orang-orang kafir itu qad kanat ayati tutla alaikum. Kata tutla itu artinya dibacakan, artinya dijelaskan, dibacakan, diuraikan. Dan kata tutla seperti kata tala, yatlu, tilawah. Itu dibacakan ini berarti Nabi membacakan ayat-ayat itu kepada mereka. Berarti yang dimaksudkan di sini adalah ayat-ayat qauliyah. Jadi ayat-ayat yang Allah turunkan. Ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah itu apa yang dilakukan oleh orang kafir? Karena mereka nggak ada perhatian kepada Allah, mereka nggak berusaha mengenal Allah. Bahkan mereka juga nggak pengen ditolong Allah. Karena seakan-akan mereka itu hidup dengan kekuatannya sendiri. Fakuntum ala aqabikum tangkisun. Maka yang dilakukan oleh kalian, maka pada saat itu kalian ala aqabikum, di atas punggung-punggung kalian. Ada yang menerjemahkan di atas tumit kalian. Tangkisun kalian berbalik. Ada yang mengartikan tangkisun itu berjalan mundur. Jadi mereka kalau diberitahu ini ayat Allah, mereka langsung balik arah. Mau kemana? Mau ngaji. Ngaji apa? Ngaji Quran. Nggak jadi ikut aku. Tak kira mau ke dugem. Kalau ke dugem ikut aku. Kalau ngaji ya enggak. Jadi kalau akan ditunjukkan ayat-ayat Allah supaya mereka kenal Allah, supaya mereka ngerti duduk perkaranya hidup, siapa yang menghidupkan dan siapa yang mematikan, mereka tidak mau. Aifakuntum tu'riduna antil kal ayati. Pada saat kalian dibacakan Al-Quran,
pada saat kalian dibacakan ayat-ayat Allah, maka kondisi kalian tu'riduna, kalian itu memalingkan, kalian itu berpaling. Ta'ruduna antil kal ayati atau tu'riduna antil kal ayati, kalian memalingkan diri kalian sendiri dari ayat-ayat itu. Jadi kalau ditunjukkan ayat itu mereka berpaling. Watan firuna amman yatluha, dan mereka lari. Mereka meninggalkan dari apa yang dibacakan itu. Wahada mathalun, dan ini adalah satu perumpamaan. Yutrabu fiman taba'ata anil haqqi, yang perumpamaan itu dibuat untuk menggambarkan orang-orang yang menjauh dari al-haq, menjauh dari kebenaran. Jadi kebenaran yang nyata itu namanya hak. Kan bahasa Arabnya benar itu banyak. Benar. Orang mengungkapkan benar. Tapi al-haq itu hanya satu. Al-haq itu adalah Allah. Jadi kebenaran yang nyata itu hanya Allah. Nah, namanya kebenaran itu kan butuh ujian. Jadi kebenaran itu teruji oleh waktu. Kebenaran itu teruji oleh zaman, teruji oleh berbagai kondisi. Nah, mau diuji pakai apapun, maka yang namanya kebenaran itu pasti hanya Allah. Kullat taba'udi, mereka menjauh dengan sejauh-jauhnya. Jadi kalau akan dijelaskan kepada mereka, akan dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, maka mereka menjauh sejauh-jauhnya. Wa qara'a Ali ibn Abi Thalib, dan Imam atau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membaca ayat ini ala adbarikum badalun ala aqabikum. Jadi kalau riwayat Al-Qur'annya atau belajarnya diurut-urutkan nanti kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, maka ada ayat yang bukan membaca fakuntum ala aqabikum, tetapi ada yang membaca fakuntum ala adbarikum. Kalau yang baca ala adbarikum itu berarti dari riwayatnya sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka menjauh dari Al-Quran dan mereka berpaling. Pokoknya nggak tertarik lah, kalau ngomongkan agama itu udah nggak tertarik. Nggak seru ngomongkan agama ini. Tapi kalau ngomongkan bisnis, wah semangat. Ngomongkan kekuasaan, semangat. Ngomongkan pangkat, semangat. Tapi kalau ngomongkan ayat, ya nanti aja kalau ada kesempatan. Jadi sangat tidak etis orang ketika ada Al-Quran dibacakan, kemudian dia tidak punya perhatian. Dan dia apalagi malah berpaling. Itu perilakunya orang-orang yang digambarkan oleh Allah di ayat ini sebagai orang-orang yang menolak Al-Quran. Yang nanti mereka tidak berhak mendapatkan pertolongan. Ketika mereka menjerit, seharusnya mereka ditolong. Semestinya mereka ditolong. Tetapi karena perilaku mereka, maka jeritan mereka tidak dapat mendatangkan pertolongan apapun dari Allah. Maka ini juga kita harus berhati-hati. Kalau ada Al-Quran dibacakan untuk kita. Kan ada orang tuh baca Al-Quran untuk diri sendiri. Baca Al-Quran yang deres namanya, untuk diri sendiri. Ya kita tidak wajib mendengarkan, tidak wajib memperhatikan. Tapi kalau imam sholat itu membacakan Al-Quran dengan jahar, dengan keras, itu untuk siapa? Untuk makmum. Maka makmum harus perhatikan. Biasanya di tradisi acara-acara kita itu ada acara, susunan acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu tradisi. Itu lalu dipanggil seseorang, lalu membacakan Al-Quran. Dia membaca Al-Quran itu untuk siapa? Bukan untuk dirinya, bukan untuk sohibul hajatnya, tapi untuk hadirin. Berarti ayat-ayat itu dibacakan untuk hadirin, untuk orang yang hadir. Maka ya seharusnya kalau kita ngerti logika etikanya, dia itu membacakan Al-Quran untuk kita, agar kita mendapatkan rahmat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran itu dibacakan, maka
dengarkanlah, ada dengar dan ada mendengarkan. Itu kan kalau dengar aja kan berarti nggak sengaja dengar. Tapi kalau mendengarkan tuh dia memang niatnya itu memang mendengarkan. Jadi dia konsentrasi, niat mendengarkan. Fastami'u lahu wa ansitu, dan memperhatikan. Ya kalau kita pernah ngaji gini, mungkin ada yang nyantol lah. Di antara ayat yang dibacakan itu maksudnya ngomongin apa, menjelaskan apa, itu ada yang nyantol. Tapi kalau nggak pernah ngaji sama sekali, mungkin nggak ada yang nyangkut itu. Jadi kita bisa mentadaburi ayat-ayat itu. Ya paling enggak yang pertama lah, kita mau mendengarkan serius, kita dengarkan betul. Mendengarkan untuk kita, artinya mendengarkan untuk mendapatkan rahmat. Ada orang yang mendengarkan untuk menyalahkan. Itu dengerin aja, wah salah itu matnya itu. Walah salah, bukan untuk menyalah-nyalahkan gitu. Jadi ya kecuali kalau kita emang guru ya wajar lah. Memang guru itu tujuannya membenarkan yang salah. Makanya salahnya ditemukan untuk dibenarkan. Tapi kalau posisinya dia membacakan Quran itu untuk kita, ya bukan posisinya untuk disalah-salahkan. Ya kan, tapi kita dengarkan. Sampai kalau biasanya ada di sebuah acara, kita datang terlambat di sebuah acara. Nah pas kita datang, acara kedua sedang berjalan, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Biasanya kita berhenti, jangan beraktivitas. Itu memang harus sudah kita biasakan itu. Jadi orang itu bisa ngerti kalau melihat kebiasaan yang umum. Nah di tempat kita umumnya masih banyak orang baca Al-Quran yang dengarkan nggak ada separuh. Yang lain ribut, ada yang baca WA. Jadi Al-Quran tidak kalah hebat dibanding dengan WA-nya. Ada yang ngambil snack, ada yang nyari kursi, ada yang ya macam-macam orang. Al-Quran sedang dibacakan itu dia nggak ada perhatian sama sekali. Ini ya memang mungkin tidak termasuk persis dengan seperti yang disampaikan Allah pada ayat ini. Tapi kita khawatir, jangan-jangan itu menjadi ciri-ciri kita. Ciri-ciri kita tidak punya perhatian kepada Al-Quran. Jadi perhatian aja enggak. Tapi kalau orang kafir itu memang begitu ada Al-Quran, mundur dia. Malah mundur. Jangankan memperhatikan. Mustakbirina bihi samiran tahjurun. Mustakbirina dengan menyombongkan diri bihi terhadap Al-Quran. Samiron, yang dilakukan dengan obrolan di malam hari. Jadi kenapa mereka menolak Al-Quran? Karena mereka merasa diri mereka itu lebih hebat dari Nabi Muhammad. Apa yang mereka sombongkan? Mustakbirina, mereka menyombongkan bihi dengan al-bait itu. Nanti kita baca tafsirnya. Fal jaru wal majruru muta'alliqun biqaulihi mustakbirina. Kata bihi itu berkaitan erat dengan kata mustakbirin. Jadi mereka sombong. Apa yang buat mereka sombong? Orang sombong itu kan ada modalnya itu. Ada penyebabnya kenapa dia sombong. Orang nggak ganteng sombong tuh ya aneh. Nggak ganteng nggak sombong. Apa yang disombongkan? Oh ternyata yang disombongkan uangnya. Nggak ganteng tapi uangnya banyak. Oh pantes sombong. Si enek pantes sih. Oh nggak ganteng nggak punya uang kok sombong juga. Oh mungkin pinter. Oh dia ngandalkan berarti menyombongkan ilmunya. Pinter nggak punya uang enggak, ganteng ya enggak, jadi sombong masih. Apalagi, oh dia mengandalkan keluarganya ternyata. Oh dia punya paman jenderal. Tapi sudah ketangkep kemarin. Apalagi yang disombongkan? Ya adalah, jadi orang sombong itu punya alasan. Nah pada ayat ini konteks teksnya ya itu berbicara pada saat itu tentang orang-orang yang menolak Nabi Muhammad dan menolak Al-Quran. Tidak mau percaya dan tidak mau mengikuti Al-Quran. Itu karena kesombongan. Mustakbirina bihi. Jadi mereka itu sombong karena itu, karenanya. Apa karenanya? Nyanya itu apa? Mustakbirina berkaitan erat dengan kata mustakbirina. Wal ba'u sababiyatun. Sedangkan ba pada kata bihi itu adalah ba sababiyah atau ada karenanya. Sombong karena apa? Ya, ada orang sombong karena ganteng, ada orang sombong karena keluarganya orang keluarga hebat.
Wa dhamiru ya'udu ilal hurumi. Ilal hurmi. Dan dhamir kata ha bihi itu kembali kepada al-haram. Jadi mereka merasa bahwa mereka itu orang Mekah. Mereka selama ini mengurus Ka'bah. Jadi mereka merasa hebat karena punya Ka'bah. Jadi Muhammad kan bukan pengurus Ka'bah, kita kan pengurus Ka'bah. Jadi orang itu menolak kebenaran karena dia punya andalan. Menolak Nabi Muhammad karena dia turun-temurun itu adalah pengurus Ka'bah. Jadi belum tentu orang yang jadi pengurus Ka'bah itu orang hebat. Sekarang gini, ada orang tuh sombong karena pengurus masjid. Walaupun tidak pernah datang. Loh, apanya yang disombongkan, orang datang juga tidak pernah. Macam-macam. Saya tuh pengurus masjid, nama saya ada tuh di masjid itu. Lihat tuh dibaca itu, di papan pengurus itu. Saya tuh pengurus. Ada orang tuh menyombongkan hanya karena pengurus masjid. Ada orang menyombongkan hanya karena saudaranya atau keponakan dari menantunya, bibiknya presiden. Oh, itu jauh banget itu. Tapi ya namanya orang mau sombong ya ada aja lah alasan. Sedangkan orang-orang kafir pada ayat ini, itu mereka menolak Al-Quran, mereka menyombongkan diri karena mereka punya Al-Haram. Mereka punya tanah haram. Bil hurmi. Ai muta'adzimina bil hurmi, karena mereka adalah orang-orang yang merasa besar karena tanah haram. Jadi karena mereka tinggal di Mekah itu merasa hebat. Pokoknya kalau sudah di Mekah itu seakan-akan paling benar. Padahal Abu Jahal kan penentang Nabi Muhammad. Tinggalnya di mana? Ya di Mekah. Jadi kalau wah aku ini keturunan Arab, jangan-jangan keturunannya Abu Jahal. Wah aku ini keturunan orang Quraisy, keturunan sekitar Ka'bah. Oh, jangan-jangan pas Abu Lahab itu. Itu kan paman-paman Rasulullah juga. Mereka menolak Nabi Muhammad. Tapi ayat ini jelas, kelihatannya baik karena mereka itu selama ini adalah pengurus-pengurus tanah haram, pengurus Ka'bah. Tetapi menjadi tidak baik ketika mereka diberi kewenangan untuk mengurus rumah Allah, mengurus tanah suci, tapi mereka tidak ngikuti Allah. Jadi bangga dengan Ka'bahnya, tapi nggak nurut sama Allahnya. Makanya kalau Allah ingatkan di dalam surat Al-Quraisy itu kan, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Jadi orang Quraisy itu sudah Allah beri karunia. Karunianya adalah mereka bisa melakukan perjalanan di waktu atau di musim panas dan musim dingin. Maka Allah perintahkan. Mengapa Allah perintahkan? Karena mereka tidak mau melakukan itu. Falyabudu rabb hadzal bait. Jadi kalian yang sudah diberi Ka'bah ini, maka sembahlah Allah, bukan sembahlah Ka'bah, tapi sembahlah Allah. Jadi falyabudu Rabbnya Ka'bah, rabb hadzal bait, rumah ini rumahnya Allah. Jadi yang kalian sembah, yang kalian banggakan itu bukan Ka'bahnya. Seharusnya yang kalian banggakan itu adalah pemiliknya, jadi pemilik Ka'bahnya. Kalau dia mengikuti pemilik Ka'bahnya, maka otomatis dia akan mengikuti nabinya Allah. Jadi nanti akan menjadi banyak faktor-faktor yang membuat orang itu sombong, seakan-akan apa yang dia sombongkan itu adalah sebuah kebaikan, tetapi akhirnya Allah tolak kebaikan itu. Jadi orang mengecilkan orang lain karena dia rajin puasa Senin Kemis. Ada orang mengecilkan orang lain karena dia rajin ke masjid. Itu kan bagus itu, rajin ke masjid itu. Tapi menjadi nggak ada artinya kalau itu menjadi alat dia untuk sombong. Orang mengecilkan orang lain karena dia pengurus masjid. Orang mengecilkan orang lain karena dia ahli baca Quran. Lalu dia kecilkan orang lain, dia tolak kebenaran. Dan itu kalau sudah orang sombong itu kan dengan dia merasa dia paling benar, maka dia akan menolak kebenaran yang datang dari pihak lain, dari orang lain. Dan ini Allah gambarkan di dalam ayat ini bagaimana orang-orang Quraisy yang hidup di Mekah, yang mengelola Ka'bah, lalu diutus Nabi di tengah-tengah mereka yaitu Nabi Muhammad. Mereka menyombongkan diri dan tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad. Alasannya apa?
mustakbirina bihi samiron. Jadi mereka menyombongkan posisinya itu, yaitu menyombongkan posisi tanah haramnya itu untuk menyombongkan diri. Jadi, oh kita ini udah jelas selamat, kita ini kan pengurus Ka'bah, jelas selamat. Jadi apakah orang kalau sudah 24 jam di masjid, ya mohon maaf, mungkin marbot itu kan 24 jam itu di masjid, lalu pasti surga itu? Ya belum tentu. Mungkin kalah sama yang datanya ke masjid cuma 3 kali sehari semalam, tapi dia nggak menyombongkan diri. Wah enak soalnya sini masjid 24 jam tapi ora tahu melok jamaah. Ya mungkin ada itu, mungkin ada. Artinya bukan berarti kalau ada kan orang luar itu yang menganggap baik kayak wong masjidan itu mesti wong apik itu. Ya ternyata belum tentu. Oh itu wong Mekah itu mesti apik itu. Ya belum tentu. Wong omahe andingi Ka'bah mesti apik itu. Ya belum tentu. Lalu kita mungkin ada orang nyari pasangan hidup, terus alhamdulillah itu Pak, calon saya itu rumahnya pas depan masjid. Wah itu mesti bagus ya. Ya belum tentu ya, pasal dilihat dulu. Bahkan mepet Ka'bah aja masih harus dilihat dulu. Itu kan kondisi-kondisi yang membuat dia bisa jadi orang baik. Tapi apakah dia mau jadi orang baik atau enggak kan belum jaminan. Bukan berarti kalau sudah apalagi duluri kiai, apalagi sudah omanya mepet pesantren. Yang pesantren itu kan ya ibarat sumur gitu ya. Sumur itu kan airnya diambil orang jauh-jauh di mana-mana. Tapi yang kanan kirinya sumur itu biasanya bukan tempat yang bagus, malah peceren biasanya. Jadi kalau yang namanya limbah itu ya dekat dengan sumur juga. Ya kalau dekat sumur itu jangan-jangan pas limbahnya. Nah, ya nggak ada yang pantas disombongkan. Samiron, maka ba itu maknanya adalah fi atau di. Aywad dhamiru ya'udu ilal baitil haram, sedangkan dhamirnya kembali kepada baitul haram, yaitu Ka'bah. Ay sahirina fil laili, mereka itu begadang di waktu malam, al mudlimi, yang gelap, yatahaddatsuna haulal baitid dayyiki, mereka berbincang-bincang di sekitar Ka'bah al-Atiq yang dimerdekakan. Walladzi yasuhu hadzal itmaru syuhratahum bil istighbari bil baiti wa yajuzu ayyakuna. Jadi mereka adalah orang-orang yang dalam hati kecilnya itu menampakkan kesombongannya karena mereka merasa mereka adalah orang lebih baik karena rumahnya dekat Ka'bah, atau mungkin karena pengurus Ka'bah, atau mungkin ya pokoknya mengandalkan Ka'bahnya aja tanpa mengikuti perintah-perintah Allah yang lain. Jadi andalannya cuma Ka'bah. Aku bulan umroh. Nah, kalau andalannya bulan umroh itu, apakah itu sudah pasti orang baik? Wa yajuzu ayyakuna muta'alliqan bi tahjurun, atau bihi itu justru berkaitan erat dengan kata tahjurun, wa dhamiru ya'udu ilal Qur'an. Kalau bihi itu dikaitkan dengan tahjurun, maka dhamirnya kembali kepada Al-Qur'an, bukan kepada Baitul Haram. Ay tahjuruna, mereka menjauh atau mereka menolak. Qara'a Nafi' wa ibnu Muhaisin bi dhammit ta, ada yang baca tuhjarun, tuhjirun. Jadi wa bi dhammit ta'i wa kasril jim, dan jimnya di kasrah, tuhjirun. Ay tasubunal Qur'an, yaitu mereka menghina atau melecehkan Al-Qur'an. Wa tusammunahu sihron, dan akhirnya mereka memberi nama Quran dengan kata sihir, wa syi'ron, dan syair atau sastra, wal bakuna bi fathhi ta'i wa dhammil jim, arti tuhjarun. Ada yang bacanya, yang paling banyak itu baca tuhjarun. Ayat turkunal Quran, artinya mereka itu menolak atau meninggalkan Al-Quran. Wa tu'riduna anhu, dan mereka berpaling dari Al-Quran. Wa kan yastami'una haulal ka'bati fil laili yatahaddatsuna wa kana aktsaru haditsihim dzikrul Qur'ani wa ta'ni fihi. Jadi orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang Arab dulu, itu mereka punya satu tempat untuk ngobrol di sekitar Ka'bah. Jadi ngobrolnya itu di tempat suci, yang diobrolkan itu adalah menghina Al-Quran. Jadi ngerasani Quran, ngerasani Nabi Muhammad. Isinya itu saling meluncurkan kebencian-kebencian mereka kepada Al-Quran. Ada yang muncul mereka
dengan kata-kata Quran itu sihir itu. Ada yang mengatakan Quran itu syair, sastra. Wasabbi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabihi, dan menghina sahabat-sahabat Nabi. Itu yang percaya sama Muhammad itu kere-kere semua itu. Pokoknya dihina aja. Pokoknya mereka punya tempat ngobrol dengan bangganya. Mereka merasa baik, merasa benar, dengan bangganya mereka mengobrolkan Nabi Muhammad, mengobrolkan Al-Quran untuk dihina. Wa kanu yaquluna la ya'lu alaina hadun li anna ahlul hurmi. Jadi tidak ada yang mengalahkan kita karena kita itu ahli tanah haram. Wa qauluhu mustakbirina wa qauluhu samiron wa qauluhu tahjuruna ahwalun. Kalimat tahjuruna, kalimat mustakbirina itu semuanya adalah beberapa hal atau maknanya dalam keadaan. Jadi mereka sombong dalam keadaan sombong, atau mereka itu dalam keadaan mengobrol, menyombongkan diri dalam keadaan mengobrol. Jadi dilihat dari, makanya hati-hati kita kalau ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol itu kadang-kadang konteks obrolan kita itu ada ciri-ciri kesombongan kita. Kita ngobrolkan orang lain, yang diobrolkan itu kesalahannya, atau membenci apapun, membenci sesuatu. Kadang kita obrolkan itu sesuatu yang kita benci. Ahwalul minal wawi fi tangkisun. Ahwal dari wawu jamak yang ada pada kata tangkisun. Au kullu wahidatin halun min dhamiri ma qablaha wa samiron ismu jam'in ka hajin. Sedangkan kata samiron adalah isim jamak seperti kata hajin, wa raqibin, wa hadirin, wa ghaibin. Fal kullu yutlaqu 'alal jam'i, dan semuanya berlaku untuk kata jamak. Jadi samiron itu memang bentuknya mufrad tetapi dia adalah isim jamak. Jadi mereka ngobrol itu pasti nggak hanya sendirian. Kalau ngobrol sendiri namanya orang gila. Itu dia ngobrol dengan orang banyak dan selalu dilakukan itu. Jadi mereka itu punya tongkrongan, yang tongkrongan itu dilakukan untuk menghina Al-Quran. Jadi kan ada itu. Orang tuh kalau punya kebiasaan nongkrong, tuh nggak nongkrong nggak enak. Dan kalau nongkrong tuh yang diomongkan ya hanya itu. Ada yang nongkrong ngomongin cewek aja. Ada yang nongkrong itu ngomongin ngerasani orang. Itu loh, orang itu ngapain aja. Ada yang ngerasani agama lain, ada yang ngerasani suku lain, ada yang ngerasani, ya banyak. Nah itu ternyata banyak tongkrongan-tongkrongan itu yang efeknya itu negatif. Ya itu orang Arab dulu itu suka nongkrong di sekitar Ka'bah. Tapi dalam tongkrongannya itu mereka menghina Al-Quran. Nah ada juga orang itu habis jamaah. Ini kita lihat juga banyak itu di fenomena di beberapa masjid, enggak hanya tempat kita ya. Jadi habis jamaah, bubar jamaah, terus nongkrong. Nongkrong tuh yang diomongkan apa? Kejelekan orang. Ngelok-ngelok nih presiden, ngelok-ngelok nih menteri, ngelok-ngelok nih pejabat, atau menghina orang lain. Nah, itu jangan-jangan itu adalah bentuk-bentuk nanti seperti ada kemiripan dengan ciri-ciri orang jahiliyah ketika mereka menyombongkan diri dan mereka ditolak oleh Allah ketika mereka menjerit minta tolong. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari segala azabnya, dan mudah-mudahan kita diberikan jalan keluar oleh Allah dari setiap kesulitan kita. Dan mari kita senantiasa istiqomah, terus beribadah dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.